nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bikin konvensi itu, artinya kita dengerin bener-bener lah teman-teman 98 kita kumpulin, kita dengerin bener-bener suaranya seperti apa kan gitu kan. Jadi ini mungkin cara baru dan e-voting itu juga untuk IKTA cara baru ya, cara baru, dan termasuk ini nanti ada konvensi itu juga mungkin kita pendobrak ini contoh ya, menjadi contoh untuk angkatan lain mungkin kan bisa jadi. Artinya kita menyiapkan yang ada ini ya kita siapin gitu kan dengan konvensi, walaupun kalau konvensi di partai itu kan saling rebutan pengen, kalau ini saling rebutan jangan kan gitu kan. Visi misinya yang perlu kita perbaharui. Karena selama ini kan kalau saya lihat kan ya kurang greget, apalagi lihat di grup IKTA sendiri, adik-adik kita aja yang di kampus untuk nyari tempat skripsi aja susahnya minta ampun, itu loh. Apalagi kalau sudah ke dunia kerja ya. Jadi itu maksudnya visi misinya memang harus kita perbaharui lah, minimal gampang lah adik-adik untuk nyari tempat TA atau praktek, itu yang nomor satu. Tapi ya itu namanya senior tetap senior. Kalau kita kan kelihatan hanya titipan kan. Walaupun kita udah pensiun ya senior ya tetap kita panggil senior gitu ya. Walaupun jabatannya lebih tinggi ya jabatan itu hanya amanah. Palingan 5 tahun 10 tahun udah nggak jabat lagi ya. Iya. Senior ya tetap kita panggil senior gitu. Walaupun jual teh botol ya tetap aja namanya senior. Iya, betul. Mungkin IKTA itu sebagai wadah silaturahmi lah ke teman-teman yang lainnya. Tapi mungkin ke depannya mungkin bisa lebih dikembangkan lagi. Jadi nggak hanya silaturahmi, mungkin ya ke yang lebih luas lah. Misalnya ke dunia usaha dan lain-lainnya lah untuk kesejahteraan kita semua. Dan di IKTA itu kan dari berbagai macam latar lah background-nya. Jadi di situ mungkin kita bisa ya dengan networking tadi ya saling menginfokan, terus ya mungkin jalannya bisa lebih terbuka lah kalau dengan ada IKTA. Kalau yang dulu hanya guyup rembuk gitu aja ya di IKTA, hanya nostalgia gitu ya. Apalagi yang ke senior gitu ya, maaf yang senior ini mungkin hanya untuk tempat nostalgia aja gitu. Tapi mungkin kita bisa mendobrak ini lebih dari itu mungkin ya. Ingat loh, ibu kota kita itu akan pindah ke Kalimantan Timur. Kita yang harus ingat itu. Makanya dari forum-forum di webinar atau apa itu, aku sering angkat itu. Jika mau maju, bagaimana pandangannya jika ibu kota kita sudah pindah ke Kalimantan Timur? Pasti kehidupan organisasi pun akan berubah gitu loh, maksud saya. Udah siap belum organisasi-organisasi yang sekarang berpusat di Jakarta itu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman semua. Jumpa lagi di podcast Ngobrol Sepado Ngoseko di Tambang 98. Sepi Pak Tambang. Mantap sekali. Suara Nendi. Ulang ya. Sepi Pak Tambang. Mantap sekali. Temen saya rumangan. Oke, untuk edisi podcast kali ini kita kedatangan lebih tepatnya 3 tamu ya. Yang pertama ini ada Kang Ayub. Halo Kang Ayub. Mana suaranya Kang Ayub? Jangan di-mute toh. Halo Kang Ayub. Halo. Salam dari. Kemudian ada Kang Remon. Oh, kan? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Kang Rahmawanto. Halo, Kang. Siap. Ya. Selamat malam, Mas Paul. Waki, Mas Waki. Mas Waki.
Mas Wawan Gemblong. Mungkin kita sedikit flashback ya. Jadi mungkin dari zaman angkatan kita mungkin banyak manggil Kang itu ya, itu karena lebih akrab, lebih lebih asik pada saat itu. Jadi kita lebih banyak mengundang Kang, bukan Mas, bukan Bang ya, dan menyesuaikan lokasi kuliah di Jogja. Jadi ini lanjut ke ini ya, ke tema, mungkin tema untuk podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sama perwakilan lah dari angkatan 98, yang mana sebelumnya ada dari perwakilan angkatan-angkatan lain, angkatan 99, 2000, 2001 sampai dengan angkatan terbaru baru lulus sampai 2016. Jadi kali ini kita akan ngobrol santai ya. Ayub, Kang Raymond sama Kang Wawan. Ya. Kita santai, mungkin pertanyaan-pertanyaan mungkin ataupun ngobrol kita santai akan diutarakan oleh Kang Andi ataupun Kang Wahyu. Kita mulai aja mungkin. Monggo, siapa duluan yang mau nanya, Kang Andi atau Kang Wahyu? Monggo, Kang. Monggo. Oke, baik. Buat teman-teman, terima kasih nih. Ini walaupun agak dadakan, tapi kita semua solid ya, kompak. 98 melakukan podcast ini sebenarnya di luar jadwal ya, Mas Afan, Mas Wahyu ya. Cuman karena kita melihat, di angkatan-angkatan di bawah kita sudah kita ambil, angkatan di atas ya walaupun belum semuanya sudah kita ambil, masuk angkatan kita sendiri lupa gitu kan. Yuk kita dengerin suaranya gitu. Jadi mungkin kalau kita perlu ngomongin zaman kuliah nggak ini? Atau langsung preview ini? Gitu. Perlu lah. Perlu ya. Kayaknya harus template ya, harus template. Masa reformasi kita masuk gitu kan, saat masih panas-panasnya reformasi, habis pergantian presiden, terus Mas Ayub ini kan waktu reformasi, saya ingat banget, paling ingat banget sama Mas Ayub karena nama saya Andi, dia dari belakang dengan PD-nya nepuk saya pakai bahasa Bugis. Omong opo gue. Tanya saya dengan bahasa Bugis gitu kan. Aku nggak tahu pikirannya Andi itu orang Bugis gitu kan. Paling ingat ya, masih ospek, masih berjajar itu. Apa yang ada di pikiran Mas Ayub waktu itu? Andi Malarangeng ya sekira itu. Soalnya gini, saya kan pendatang dari Sulawesi ya. Iya. Kalau ngelihat nama itu di depannya Andi itu, saya kata sekampung saya ini. Makanya pas tahu ini Andi, udah saya ajak aja bahasa Bugis tuh. Padahal rupanya ya di Pulau Jawa juga ini ada embel-embel Andi di depannya. Termasuk Andi Merem itu. Ya, padahal ada 4 Andi gitu. Ada Andi Tanggawana, termasuk Andi Tanggawana itu, Andi Tanggawana. Andi kalau yang satunya kan Ahmad ya. Sekampung saya ini. Jadi di kepala saya itu waktu ospek, rupanya banyak sekampung saya di UPN ini, khususnya di Tambak. Rupanya setelah sidik punya sidik cuma berapa orang tuh, cuma Bastian, itu pun Bastian sering saya lihat pakai apa tuh, sarung. Nah, saya bilang, kalau sarung ini pasti pasti anak pesantren ini. Rupanya benar tuh. Kalau Bastian itu jebolan pesantren. Ya mungkin itulah perkenalan dengan Andi itu. Jadi gelitik sendiri tuh. Jadi lucu kalau ingat. Kok Andi ada juga Andi nyampe di Jawa. Rupanya ya itu tadi, enggak semua embel-embel Andi di depan itu ya orang Bugis. Rupanya ada orang Jogja. Nama Andi ini mungkin keturunan Bugis juga itu Andi. Iya.
Ya, terus kalau waktu zaman kuliah dulu, kok bisa nyasar ke UPN, Mas Ayu? Apa ya? Apa yang Sebenarnya saya di Jogja ini udah cukup lama sih di Jogja. Masuk di Jogja itu tahun 97. Sebenarnya sering sih, karena saya ada saudara ya hampir menimba ilmu di Jogja. Jadi kalau liburan SMA dulu itu ke Jogja. Ya, jadi kalau untuk suasana atau situasi Jogja itu udah ngerti lah. Mungkin gara-gara itulah kepengen ikut jejak saudara-saudara untuk menempuh studi di Jogja. Cuma kok nyangkutnya di tambang. Ketemu orang-orang yang nggak pernah serius, kalau saya bilang. Nggak pernah serius, termasuk voting kemarin itu. Saya anggap itu semuanya itu nggak serius. Semuanya kece itu sebenarnya itu. Makanya ada angka pemilihan sampai 37 orang itu. Saya bilang ini orang-orang nggak serius semua ini. Mulai dari awal sekolah sampai dunia kerja aja saat ini nggak ada yang serius. Makanya saya anggap kemarin itu juga gojekannya Andi aja ini buat lucu-lucuan. Sampai ini malam saya masih diajak Kang Keli itu ya ikut. Apa yang harus saya ngomongin ini? Ini pasti ngerjain lagi nih malam nih. Jadi, ya, jadi untuk preview pemirsa yang nonton YouTube kita ya. Jadi kita dari Angkatan 98 kemarin di grup WA membuat semacam polling untuk menentukan. Ada beberapa nama, belasan, dan kebetulan yang dipilih gitu kan, Mas Ayub ini sebagai leadernya gitu kan, nomor satunya. Baru Mas Raymond, baru Mas Wahyu gitu kan. Iya. Itu yang menjadi rame gitu kan, menjadi trending lah waktu itu. Dan Ketua ini kata 98 terkalahkan sama 2 orang. Ya. Soalnya gini Kang, kemarin habis voting itu, e-vote itu, dia japri ojo lali traktirannya loh ya. Kopi jodoh. Masuk rotul itu. Rotul masih terakhir itu. Nah, jangan lupa ini traktirannya. Capture semua itu tuh. Dan pagi sukses apa segala macam. Saya bilang ini betul-betul di konspirasi nih, ngadain acara-acara voting-votingan. Ya mungkin ini kan apa ini dari awal sampai akhir nggak ada yang serius. Intinya nggak ada serius. Ya kita kan bawa serius tapi santai gitu kan, serius tapi santai lah gitu kan. Nggak ada lah, nggak ada seriusnya lah, sedikit lah. Ada seriusnya sedikit. Bikin contekan. Ya, tadi nggak bisa saya serius nih kalau ketemu teman-teman. Karena apa? Kalau nginget-ngingetnya, aduh seriusnya kapan seriusnya? Paling seriusnya pada waktu mau pendadaran aja kayaknya. Itu pun bikin contekan yuk, karena kita bagi kan. Tim A siapa bikin halaman berapa, tim B halaman berapa. Itu gabungin baru kita bikin kecil kan. Apa mau pendadaran serius di mana coba, ada yang ketinggalan KTM-nya. Wah, itu juga tuh. Pokoknya yang serius itu kalau saya pas disuruh keluar tuh. Kan biasanya habis pendadaran keluar dulu sana. Mau meeting. Hasilnya paling itu serius tuh. Ini lulus apa enggak ya? Terus jawabannya itu Pak Indonesianto kalau nggak salah tuh. Almarhum ya? Ya. Udah lulus aja kamu deh. Oh, ada pakai lulus aja deh kamu. Ya udah. Ya mungkin dianggap sebelah dosennya aja nggak ada yang serius nih. Apalagi mahasiswanya. Daripada itu yuk yang mau pendadaran mana KTM-nya? Waduh, KTM-nya di rental VCD, Pak. Yang nggak ada Gus Briket ya, gitu. Gus Briket itu pas ini loh, pas pendadaran. KTM kamu mana? Ini Pak. Nggak tahu pengujinya siapa tuh. Begitu dilihat, loh ini kan semester ganjil. Ini kan udah semester genap. kamu gagal. Kamu sidang, kamu harus bayar dulu SPP semester genap. Oh, bisa masuk ya?
Iya, itu kan kan apa KTM-nya itu telat, padahal udah masuk semester berikutnya, dia belum bayar, belum bayar SPPR-nya nggak jadi tuh, nggak jadi bayaran tuh, digagalin tuh. Coba tanya Briket dulu. Mungkin saya lanjut dulu ke Mas Ayub. Dulu kenangan apa Mas Ayub yang paling banget sampai sekarang termemori paling kuat lah ya, selama kuliah? Berapa tahun sih? 8. 8 tahun. Itu pun dipanggil sama ketua jurusannya, kalau nggak salah itu Pak Aswir ya. Pak Aswir. Iya, masih kena begitu. Ya paling yang mulai terkesan itu ya teman-teman udah pada menghilang semua nih, udah pada lulus. Kok tinggal beberapa orang ini? Kalau nggak saya tinggal saya, Sodik, siapa lagi tuh? Gemblung kayaknya juga ya, Gemblung. Iya. Pantun. Nah, itu yang mulai lah berpesan ya, rupanya masih ada yang dosen yang masih perhatian terhadap mahasiswa ya, yang penting ya banyak dipermudah lah. Soalnya kalau kamu nggak cepat lulus, akreditasinya turun, yuk. Ya. Ya sampai itulah. Beliaunya manggil, ngasih wejangan. Ya, mau cepat atau mau DO gimana? Ini pindah pembimbing akhirnya, karena pembimbing saya dulu Adidas, anak didikan Darsono. Adidas. Nanti pindah sama beliau ya, alhamdulillah sebulan dia tuh bisa rampung, bisa maju pendadak. Kalau kesan-kesannya sih kuliah di tambang banyak banget, mulai dari awal hingga akhir itu berkesan semua kalau saya. Kalau palingnya itu ya, palingnya apa ya? Terkesan waktu diusir keluar sama Pak Napi Dupul itu. Pak Napi Kewiraan. Nah, saya diusir keluar, nggak boleh masuk 1 semester, ngajar keluarnya A. Terus saya heran juga gimana, mungkin itu yang paling berkesan tuh. Karena waktu, tapi ini jangan dicontek buat adik-adik ini. Waktu ujiannya pakai nama Ayub Perangin-angin, karena dapat info beliau orang Batak, terpaksa pakai marga Batak. Akhirnya keluar dari A. Jadi strategik memang ya. Strategik. Mungkin strategi buat senior-senior yang ngajarin. Udah kasih aja namamu di belakang tuh, marga Batak. Saya kasih nama Ayub Perangin-angin. Ya pas keluar ujiannya, dapat A, nilainya A. Ya, alhamdulillah. Kalau sama beliau itu, saya kenangan tersendiri juga. Diusir pas kuliah kan. Iya. Kalau nggak saya diusir itu keluar pas dia bahas mengenai F16 kalau nggak salah. Karena beliau kan yang bawa dari luar kan masuk ke Indonesia. Terus ketawa di belakang, jadi anak-anak serentak berhenti. Saya yang ketawa terus. Hanya diusir keluar. Kepergok kok ketawanya. Ya udah. Ya mungkin itu yang paling berkesan kan. Iya. Karena ada nilai di situ kan. Ya. Dapat nilai A lagi ya. Diusir tapi dapat nilai A. Luar biasa. Ya. Hampir semua sih berkesan buat teman-teman sih. Khususnya untuk komunitas Prayanisme. Prayanisme ya. Oke, Mas Ayub. Ini sampai jarang-jarang kita bisa ketawa ngakak ini. Nah mungkin Mas Remon udah bisa diganggu belum nih? Mungkin ke Mas Anu dulu aja. Atau saya ke Mas Wage dulu ya. Karena maskot kita ini kan. Kenapa kita jadikan maskot? Karena beliau selalu tersenyum. Ya.
jarang kita lihat beliau dengan muka ini karena kita mau tampilkan bahwa 98 itu banyak senyum kan. Mas Rahmawanto namanya. Ya, nah namanya Rahmawanto Handayani gitu kan. Gak ada seriusnya. Kayak Gunung Kidul kan gitu. Mungkin hampir mirip ya sama Mas Ayub ya karena Mirip. sudah hairless kan. Hairless, kan. Oke, Mas Wagi aja deh, enak kayaknya lebih. Iya, sembarang sih karena sebenarnya banyak julukan dari zaman dulu kuliah. Ya, gemblung, terus ini baru lagi julukan di tempat pekerjaan saya dipanggil Ceko. Ada ceritanya juga Ceko itu. Bagus Dulu banget, nggak cocok. iya, karena itu sebenarnya kependekan dari singkatan jenggot bako. Karena dulu bener jenggot saya panjangnya sampai begini terus tak kucir kayak model-model rocker kayak gitu itu. Wah, Jeko ini ya penasaran kayak apa sih artinya Jeko gitu. Ternyata yang julukin itu bilangnya ya itu jenggot bako karena melintir-melintir ya. Iya. Memang. Aku Kalau juga heran juga kenapa gemblungnya dari mana gemblungnya? Oh, kalau kisahnya itu sebenarnya waktu kita naik gunung sama Mas Agus Briket. Oke. Waktu itu kan saya sering bilang sama dia, dasar gemblung ya. Malah justru dia yang menjulukin saya seperti itu. Oh, jadi bukan dari SMA ya itu ya? Bukan. Jadi kebiasaan kita dulu naik gunung kan biasa kalau orang Tegal kan nyebut gila atau met itu kan gemblung. Nah, Mas Afan juga udah paham itu kan. Awalnya saya yang nyebutin dia tapi kok malah berbalik dia yang nyebutin saya seperti itu kisahnya. Ya. Oke, mungkin sama ya sama Mas Ayub ya. Mas Wawan ini kan orang Jogja gitu ya. Sama kayak saya ya, Jogja asli, nggak pernah kemana-mana gitu. Kok milih Tambang nih Mas? Jadi memang ya endingnya tetap di dunia kerja sih Mas Andi. Memang kemarin itu juga arahan dari orang tua, terus juga dari senior alumni. Jadi kemarin ada Mas Gatot Kusbinuko, itu tuh sebenarnya dari SD terus SMA itu satu alumni sama saya. Saya minta pertimbangan istilahnya saran dari beliau kan. Karena awalnya itu sebenarnya pengen di minyak atau ditambang, itu aja sih opsinya. Terus setelah diskusi sama Mas Gatot 96 itu, ya udah akhirnya saya mutusin milih ditambang seperti itu. Jadi memang ya awalnya memang blank. What is the mining? Nggak ngerti. Taunya cita-citanya ya di sipil dulu awalnya itu. Apa Kang mau what is the apa? What is the mining gitu loh. Apa itu artinya Kang? Ya apa sih tambang gitu ya. Artinya ya memang blank, memang nggak ada informasi dunia tambang seperti apa ya. Dulu bayangannya ya minyak itu yang tambang kan, makanya agak apa ya istilahnya minta saran kepada Mas Gatot itu, terus dijelasin ya akhirnya mutusin di mining ini. Ya ternyata ketemu sama teman-teman yang bisa dibilang kocak dan jengkelin kadang, tapi banyak fun-nya gitu loh. Seperti itu. Ya. Cuman saya kalau kita kan sama-sama orang Jogja yang akhirnya kerja keluar ya Mas. Betul. Nah, akhirnya saya ingat persis waktu di Berau. Mas Briket itu cerita sama saya, ngabari bahwasannya beliau ini gitu. Beliau ini terbawa tongkat.
Bawa tongkang. Padahal bukan tugasnya dia, itu kan orang produksi. Ngapain tuh bawa tongkang di waktu di Sabta Indra kalau nggak salah dulu ya Mas. Iya. Itu memang cerita nih. Memang apa ya istilahnya, kalau bisa dibilang tuh ya ingat masa itu ya dibilang serius ya serius, tapi ya memang ada lucunya juga. Memang kalau saya lihat waktu itu memang ada si kaptennya tuh, si master loadingnya memang ada niat ngerjain saya waktu itu memang gitu loh, seperti itu. Jadi waktu itu Mas inisial terakhir saya keliling untuk tongkang gitu kan. Kaptennya tuh dari apa itu decknya itu bilang udah lepas tali, udah posisi padahal saya masih di tongkang waktu itu. Saya mikir, wah ini kalau saya lompat ada HP, ada radio, wah salam ini. Padahal jarak udah sekitar 1,5 meter, ya bisa maksain lompat, cuman saya mikir udah nggak safety kayak gitu. Ya udah pasrah aja. Akhirnya ngontak sama CCR sama MCC itu kan. Minta tolong jemput ke Tinting seperti itu untuk jemput di tongkang. Tongkang udah jalan sekitar 2 kilo waktu itu. 2 kilo. 2 kilo, iya 2 kilo. Nah posisi udah komplit kan otomatis dia selevel sama sungai. Jadi ya untuk pindah dari tongkang ke Tinting itu ya mudah gitu loh. Jadinya udah nggak bahaya lagi. Memang setelah itu ya kaptennya itu ya ketawa-tawa jadi. Makanya ini orang super memang gemblung. Gemblung bisa ke bawah tongkang. Lepas dari Sangil gandanane. Ya dibilang mau nirmis juga sebenarnya masuk nirmis, cuman kalau udah dibilang juga accident juga nggak masuk accident kategorinya seperti itu. Masuknya gemblungisasi. Oke. Ya, mungkin satu pertanyaan untuk terkait di kampus dulu, Mas Wawan. Apa yang sama kayak Mas Ayub? Apa yang paling teringat lah, paling memorable lah gitu. Paling itu berarti ada yang satu gitu. Oh Mas. Sebenarnya waktu pertama kali kita masuk itu kuliah lapangan pertama ya yang di Parangtritis itu. That's the istilahnya memang benar-benar belum pernah alami saya seperti itu. Ya ada lucunya, ya ada jengkelnya, ya ada mangkalnya, tapi ya endingnya ya tetap fun gitu. Endingnya fun walaupun istilahnya kita diberlakukan seperti itu. Cuman memang ya saya nilai memang setelah acara itu selesai ya saya nilai memang ya bagus gitu loh, artinya memang itu menguatkan korsa kita. Hujan ya Wan. Iya, nganti atisen kelambi teles dadi garing maning. Badi celup wengi-wengi terus kon apa lungguh ning aspalan. Iya. Tidur hujan-hujan itu nggak ada baju kering tuh, puasa semua tuh sampai pagi tuh, sampai siangnya lagi tuh. Iya. Oke, Mas Wawan, ini saya lanjut ke Mas Raymond ini. Sudah bisa diganggu ini kayaknya udah. Mukanya jadi serius ini ternyata memang nyambil meeting. Apa angel bos besar angel. Oke, Mas Raymond. Kita harus sebentar gitu kan. Jadi saya ingat Mas Raymond ini yang paling saya ingat ya, waktu itu banyak cerita dari teman-teman Papua gitu kan, ngumpul sama teman Papua bahwasanya katanya kalau di Merauke itu beliau sama Wahyudi ya, Puting ya, almarhum ya. Yang dari Merauke itu. Yohanes, tapi kan Yohanes belum masuk waktu itu ya, awal-awal kan. Katanya di Merauke itu nggak ada batu. Jadi kalau ada anjing ngejar susah nyari batu gitu kan. Sama nggak ada lampu merah ya. Benar. Lampu merah gitu. Jadi kalau orang
Merauke datang bisa jadi tamu merah itu apa gitu. Kok bisa nyasar Mas Raymond? Waktu itu kok pengen ke UPN gimana ceritanya? Dari Merauke yang paling ujung timur Indonesia. Ya itu. Iya, ceritanya iya ya. Aku juga bingung ya, bisa nyasar di ya itu loh. Ini dongane gemblung. Udah takdir mungkin Mas Raymond ya. Akhir mungkin. Udah takdirnya mungkin Mas Raymond. Iya. Dulu tuh awalnya kan mau ngetes apa? Kedokteran itu. PTN atau apa itu dulu di UGM kan. UMPTN ya. Oh, ya tuh keterima. Tapi kayaknya saya nggak kuat ya, hafalan saya kan rada lemot itu kan. Oh, keterima di kedokteran? Terima. Sama kayak Mas Ayu berarti kan. Iya. Kayak apa kan kedokteran apa Kang UGM Kang? Yuk. Dokteran gigi ya. Ayo keterima juga di dokteran gigi ya, Pak. Iya, pakai gigi palsu. Kedokteran gigi hewan. Iya. Terus lanjut dulu Mas Raymond. Terus waduh. Iya, kayak apalan tuh rada elek kan. Waduh. Akhirnya ya udahlah nyari-nyari lainnya selain itu kedokteran. Ya dapatlah itu UPN kan pinggir ring road itu. Iya. Daftar lah di situ. Terus kebetulan itu almarhum Buting juga ya udahlah kita ke situ. Oh sama satu lagi ada teman dari Merauke. Cuma masuk di geologi. Data Andi Faisal itu. Ya udah daftar. Langsung keterima ya. Udahlah ambil di situ. Tapi itu kenapa milihnya tambang? Kenapa milihnya tambang waktu itu? Ngikut almarhum Buting, terus siapa Andi Faisal sama Yohanes Besawer. Jadi bareng-bareng. Kalau Besawer kan kalau minyak dulu kan dia kan? Ya dulu kan masih blank itu, masih nggak tahu tambang minyak geologi itu apa bedanya, masih belum tahu. Yang penting daftar aja. Iya. Tapi bukan karena orang tua dari keluarga veteran atau tentara itu nggak ada. Nggak ada ya. Kalau Mas Yohanes kan jelas ya ada di tentara, beli bapaknya kan. Iya. Ikutan aja lah, jadi follower. Sampai sekarang juga tetap jadi follower. Wah, enggak. Leader kok. Leader. Mas leader. Dia angkatan merah ya? 92. Iya. Terus dari masa kuliah itu gimana sih Mas Raymond? Paling awalnya kan pasti kumpul itu teman sekolah ya, seangkatan di SMA-nya sama ya. Almarhum Buting, Ani sama itu sama semua. Iya. Ya itu SMA tadi batu, masuknya tambang gitu. Yang pelajari tentang batu. Padahal di Merauke nggak ada batu. Nggak ada batu, nggak ada kerikil. Ya udah itu jodohnya di situ mungkin ya. Ya bareng-bareng pertama kuliah ya bareng-bareng bertiga itu, satu kos-kosan gitu kan. Terus ya semester 2 atau semester 3 gitu saya udah sendiri tuh ngekosnya, nggak bareng lagi. Iya. Saya juga di kampus kan nggak aktif banget, di kampus tuh jarang nongol lah saya. Palingan nongol cuma kuliah aja. Bisa ketemunya sama aku aja. Saya di waktu itu saya sibuk itu loh nyablon dulu. Nyablon. Saya buka percetakan dulu. Ada percetakan. Saya dulu kan dibeliin motor tuh. Tak jual motor kecil lah, motor bebek. Cuman dulu itu. Tak jual, tak beliin alat sablon. Sablon itu kan. Ya nyablon dapat project yang dari Samsat. Untuk buat map itu loh. Jadi kos-kosan saya penuh sama map sablonan itu. Jadi tiap hari yang mainnya Corel Draw gitu kan, waktu zaman kuliah lah itu. Nyablon yang masih
yang masih pakai screen itu ya, screen apa? Ya, screen. pakai screen. Terus minyak Yang digosok gitu ya. Ya, ya, pakai rakel itu kan. ya. Ya. Iya, itu gosok itu sampai pagi terus sampai jam 3 sampai jam 3. Luar biasa. Itu kepikiran pengen nyablon tuh karena di Merauke sana udah pernah ngelakuin atau gimana? Ya, ini terpaksa pengen nyari duit sih. Jadi pikirannya itu udah gimana how to create money lah, gitu kan. Semester berapa itu, Mas? Semester 3 kali. Semester 3 ya? Iya, semester 3 itu udah mulai kusut-kusut caranya biar dapat tambahan lah itu kan. Ya udah motornya tak jual, tak beliin laptop, beliin komputer murah-murah lah dulu itu. Iya, iya. Kok bisa? Padahal pengiriman bulanan juga lancar ya Mas Raymond ya? Hah? Pengiriman bulanan padahal waktu itu juga lancar aja kan dari Merauke? Ya, alhamdulillah lah cukup buat kuliah, buat makan gitu kan. Tapi ya pemikiran saya ya gimana dapat tambahan lagi itu. Ya, 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 udah. Kok bisa dapat samsat tadi ceritanya? Nah itu kan waktu beli motor urusannya ke Samsat itu, tak tanya dulu berapa ya per lembar map itu ya 3.000 berapa gitu. Terus pikirannya lo itu kan kertas Manila itu kan murah banget tuh dulu, cuma Rp500 satu lembar ukuran gede itu kan. Kalau nyablon itu kan paling kan model-modelnya sekat aja. Kalau itu kan udah bisa dapat satu map sama lem box itu yang putih gitu ya. Ya. Kalau zaman dulu Samsat itu kan pakai map itu. Jadi kalau mau ngurus STNK apa itu pakai mapnya warna kuning kalau nggak salah ya. Iya, iya, iya. Ini loh, tidak pernah terceritakan selain di podcast ini. Iya. Kita baru tahu loh. Puluhan tahun baru tahu loh. Aku juga nggak tahu. Kalau mungkin kayak almarhum Kucing gitu kan, ke rumahnya dia tiap malam tidur di lantai gitu, itu tahu gitu kan. Terus dia apa namanya kayak bebek apa nyetain VCD bajakan itu kan tahu gitu. Tapi Mas Raymond ini nggak tahu loh. Ya itu. Ya, saya memang jarang gaul di kampus kan. Jadi sehari-harinya ya gitu, nyangkul. Iya, 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 iya. Tapi lumayan loh, sempat besar juga itu saya itu dulu. Kayaknya dulu waktu MPD bertiga kita ya. Kamu siapa tadi? Yang Arab Patigena itu loh. Siapa? Siapa ya? Yang Bokum itu loh, tinggal di belakang Kalista, apa siapa namanya? Cewek. Siapa yang tinggi itu? Bakir, lain Bakir. Bakir. Bareng Bakir kan? Kayak kita sekelompok dulu MPD. MPD bukannya berdua? Hah? MPD bukannya cuma berdua? Oh, ada yang naik Satria itu, siapa itu yang gagal itu? Dan naik motor Satria dulu. Aduh, siapa ya? Siapa? Ini Apa ini? Tema apa ini? tema MPD. Satria. Emang ada yang pakai Satria yuk? Kalau pakai Alfa aku yuk. Iya. Sampai ke Progo pakai Alfa. Saya tuh yang penting kuliah ya udahlah cepat selesai aja udah. Tapi memang berapa tahun, Mas Raymond? Tahun ya, 4,5 atau 5 tahun lah. Cepat. Sama gelombang 1 deh, gelombang Bayu bareng. Raymond itu bareng saya. Gatot enggak? Kayaknya bareng Mas ya. Bareng saya. Iya. Gatot Sama duluan kan? Ayu, Andi Saki. Oh, Gatot duluan ya? Raymond, Iwan Juntanto. Iya. Gelombang kedua lah gitu kan. Gelombang second wave. Itu langsung masuk ke Freeport Mas Raymond ya? Iya, dulu kan saya TA-nya di Freeport dulu ya. Di Freeport di Grasberg itu. Nah, kebetulan tuh pembimbing saya waktu di Grasberg itu Pak Irwandi Arif. Pak Irwandi Arif? Pas beliau lagi di Grasberg itu ada proyek di sana,
Ya, saya penelitiannya tentang itu apa ya, slope stability lah di Grasberg. Ya. Jadi bisa dapat Pak Wandi Arif ya malah. Project. Jadi saya pas ke sana itu dapat beliau, ya udah beliau ngajak saya itulah kerjain bareng lah proyeknya gitu ya. Ya tiap hari mapping lah di sana itu, mapping slope lah di Grasberg kan. Terbawa sampai sekarang ya, kerjasama ya. Iya. Saya ke Jogja gitu ya, beliau ya bimbingan masih tetap terus tuh sama beliau. Jadi saya sering ke Bandung dulu. Iya. Ya berapa bulanan ya, 4-5 bulan kali ya saya di Bandung, pulang pergi Jogja Bandung. Tapi tetap bimbingannya tetap dosen UPN kan ya? Iya, jadi dosen bimbing saya yang jadi gimana ya? Ada Pak Irwandi, terus ada Pak Rio, sama Ya. Pak Haswir. Ya, jadi bertiga itu, Pak. Mas. Iya. Tapi Pak Irwandi sebagai dosen di lapangan lah ceritanya ya, apa? Pembimbing lapangan lah ya. Ya. Tapi kan banyak saya berhubungan sama beliau karena data-data kan di beliau itu kalau tentang apa geoteknik kan harus digarap langsung lah gitu kan. Langsung dapat ininya ya, makanya dapat jalur mineralnya lah kalau di ini ya. Iya, makanya begitu saya selesai di Bandung, saya ke Jogjanya ya alhamdulillah jadi cepat gitu udah. Karena memang udah matang kan datanya. Ya. Luar biasa ya berarti. Tapi sampai sekarang tak lihat Pak Irwandi sebagai apa? Ini menteri ya, sebagai beliau staf ahli ya. Iya. Staf ahli masih sering kerja bareng juga Mas Rimon ya. Masih sering beberapa kali meeting, masih sering kontak lah sama beliau. Berarti masih jalinannya masih kuat lah ya. Iya, masih ingat terus kan gitu kan, berarti masih ingat terus juga kan. Karena kan saya pencilan sendiri itu dari Jogja ke Bandung gitu kan. Pas berarti pas berarti ya. Pas ilmu yang diturunkan Ayub. Oke. Terus satu pertanyaan Mas Rimon, paling memorable di kampus sama kayak yang lain lah. Paling memorable. Apa ya? Memorable bingung atau semuanya memori ya. Waduh, yang paling gila. Lucu berkesan lah. Paling berkesan ya. Apa ya? Senang sedih apa lah. Nah itu tadi karena ingatanku kurang bagus, lupa gua. Ingatan. Atau kira-kira ngelihat Ayub, ngelihat Gemblung itu apa? Ya. Saya jarang kampus ya. Bingung. Lemon itu mukanya itu face mirip sama personilnya Wayang Band. Cari Pak D. Iya. Kalau semua berkesan. Oke, mungkin untuk next session Mas Keli, monggo. Atau Mas Afat. Mas, monggo Mas. Oh, saya ya. Ya, gantian. Iya. Nakoi akan Ayu tuh ya. Ya, yang ini tadi kan sebenarnya kan kalau dari 3 tamu kita ini Mas Ayub itu satu pasukan sama saya waktu ospek gitu, satu pasukan. Aku barang. Oh ya, sama Nita sih juga. Terus kalau sama Mas Wawan Gemblong ini baru kenal waktu sudah lulus saja. Kalau kuliah belum pernah ngobrol, saya paling saling ngecek aja sama dia kan. Ya itu gimana nggak gemblung coba, namanya aja Rahmawanto Handayani.
Terus kalau sama Mas Raymond itu terkesannya beliau itu kalem, ke ini cuma apa, jak ngobrol tersenyum. Terus kalau saya ajak kegiatan Nurul Ilmi, ya nanti saya ikut Kang. Tapi beliau konsisten nih, ikut juga ya kalau buka puasa bersama itu ngaji juga. Eh, yang jelas kalau kuliah tadi kan udah dikulik ini. Kalau saya Ya. menginjak ke Ya, dunia kerja aja lah, dunia kerja dulu saya kan. Dari Mas Raymond tadi udah jelas ke mana? Ke Freeport. Habis itu mungkin perusahaannya kalau biasanya kalau startnya Freeport tuh perusahaannya gitu terus. lebih gampang lagi yang selanjutnya seharusnya. Tapi ada yang kejeblos juga sih. Dan ada Mas Wawan ini rintisan perusahaan-perusahaan rintisan. Mas Ayub juga. Nah, ini dari teman-teman ini yang sama lah nanti pertanyaannya 3 orang ini. Perusahaan yang kira-kira perusahaan yang mengangkat atau pengalaman yang banyak memberi pengalaman untuk dunia kerja selanjutnya itu perusahaan yang mana ini? Mungkin dari Mas Wawan dulu lah. Ya. Jadi gini, Mas Wahyu, pertama kali saya masuk dunia kerja itu satu hal aja yang benar-benar saya ingat sampai sekarang. Ada senior yang bilang, jangan kamu hanya sekedar memandang salary untuk masuk dunia kerja ya. Carilah koneksi atau network seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, karena di situ nanti kamu akan menemukan link lah. Memang benar, setelah saya buktiin dari sekian perusahaan yang saya masuk, mayoritas memang dari link. Yang murni benar-benar masuk ke memakai jalur psikotes atau memakai wawancara interview itu hanya waktu saya masuk di Sambarata, PT Sapa Indra Sejati. Itu benar-benar murni. Selebihnya adalah koneksi atau link. Jadi pesan aja buat rekan-rekan adik kelas, perbanyaklah bersosial di lingkungan kampus maupun di luar, karena itu akan sangat membantu kalian nantinya. Seperti itu. Belum hilang gitu. Iya, serius sih. Iya, jadi memang berbeda sekali antara dunia kerja sama dunia kampus. Pertama kali saya masuk kerja pun, saya masuk batu bara itu nggak kenal sama sekali bentuknya, wujudnya, hanya tahu dari gambar. Untuk dari miningnya itu memang benar-benar nggak tahu sama sekali. Sampai saya disuruh ambil sampel sama bos saya itu, ya asal aja ngambil sampel. Tapi setelah diajari sama orang geologi senior saya juga, ternyata yang saya ambil sampel kemarin salah. Nggak tahu hasilnya seperti apa. Yang jelas mungkin juga hasilnya kurang bagus lah, seperti itu. Ini jauh beda sekali. Memang dunia kerja itu yang dunia yang baru lah. Dan itu memang butuh sosial atau butuh lingkungan networking yang benar-benar bagus, seperti itu sih, Mas Wahyu. Ya. Terus perusahaan apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan, ini nggak apa-apa disebut ini ya. Ya mungkin sekalian promosi juga. Waktu saya masuk ke konsultan PT Britmindo itu yang saya cukup lama, ada kurang lebih hampir 9 tahun di sana. Di sana selain memang gaji juga oke, terus roster juga oke, terutama terlebih suasana kerja, karena itu yang nggak bisa digantikan sama gaji sama roster. Biarpun kita gaji tinggi, tapi kalau lingkungan kerja, suasana kerja nggak nyaman juga pasti kita nggak akan bertahan lama di situ, seperti itu. Dan yang paling penting dan yang utama adalah support dari keluarga. Itu yang paling benar-benar membuat kita bisa bertahan sampai
rela untuk jauh dari mereka gitu sih. Oke. Saya kira cukup lah. Iya. Ya, perusahaan sudah disebutkan kan. Iklan sedikit nggak apa-apa. Iya. Mengingatkan Iya. sama konco kita yang enggak. Ya, sama almarhum kan udah. Betul, iya. Juga. Beliau juga yang banyak berjasa kepada saya. Baik, terima kasih Mas Wawan. Mas Ayub bisa ini kan Mas Ayub. Iya, Kecil sekali. Nggak kelihatan Mas Ayub. siap-siap. Iya. Oh. Sama Mas Ayub pertanyaannya. Kalau saya pribadi sih ya nama yang disampaikan sama Mas Wawan ya, sebelum ya yang dunia kerja itu yang memang ya butuh networking ya tentang kerja, terus atasan juga, karena pasti kalau di dunia tambang itu kan kebanyakan kan gerbong yang di bawah. Jadi mungkin atasan kita pindah, terus mungkin di sana butuh nanti yang link tadi itu juga disampaikan sama Mas Wawan yang mengenai keluarga memang yang nomor satu supportnya. Kalau yang berkesan sih saya hampir semua perusahaan saya tempati bekerja itu kebanyakan kan ngerintis dari awal. Belum ada perusahaan yang settle tuh. Ya, sempat sih juga agak minder dari awal-awal ya. Kalau bisa mampu nih ngelola site, diberi kepercayaan sama owner untuk mengelola, terus pengalaman masih minim. Ya itu tadi bilang mungkin dari tim ya, link sama teman-teman yang udah pengalaman ya, sharing ilmu lah. Jadi buat adik-adik angkatan atau alumni nomor satu memang kita harus butuh link ya, sering-sering lah menongak apa ya, kalau orang tua bilang nongakin kepala lah, jangan mau tunduk, karena kalau kita nggak dongak ke orang-orang yang lebih pintar ya kita nggak dapat apa. Ya memang sih kalau untuk saya pribadi ya memang lebih banyak sih saya berkecimpung di Indonesia Timur ya. Mungkin hampir semua komoditi ya udah pernah saya masuki ya, kerja. Ya mungkin kalau dibilang lulusan UPN mungkin khususnya untuk aspal buton, karena saya yang cukup lama di sana ya, aspal buton. Ya awal-awal bekerja atau menghandle site ya memang dari awal dari buton tuh. Remove area di sana, sinyal tidak ada, bisa kita dapat sinyal itu ya, sebulan 2 kali atau 3 kali itu kalau kita turun kota aja belanja. Ya mungkin itu yang pengalaman kerja yang berkesan sih. Yang nolongin waktu itu Suryo terus Ketek itu udah diputon ya. Iya, buat ada teman-teman sih terdampar di Pulau Kabena itu. Itu. Nah, itu pengalaman tidak terlupakan juga di dunia. Nah, sama Sodik ya, Yup ya waktu itu ya, Sodik juga ya. Tony sama Pak Inspektur Tambang tuh. Pak Suryo. Iya, kirain minta tolong gimana, rupanya lagi dikejar-kejar, dia habis menghasut tuh satu gerbong perusahaan di situ tuh, untuk melarikan diri tuh. Aduh, tuh. Itu ya, berarti itu ya ikatan kekeluargaan angkatan itu besar, tapi ya ikatan 98 lah ya. Jadi di situ pun masih nelpon temennya yang dekat dan bisa menolong dia kan. Kalau tidak bersosial apa gitu kan. Untungnya waktu beliaunya nelpon saya itu saya kebetulan lagi dapat sinyal tuh. Dapat sinyal, memang rezekinya mungkin saudara saya berdua tuh. Tapi kan sebelumnya ada saudara kita yang di Surabaya itu. Yang saudara saya Surabaya itu
Setelah Suryo kayaknya dia itu, cuma nggak sempat ketemu sih. Terlalu nggak banyak sempat. buluknya kalau orang Medan. Ya, ya, ya. Ya sempat sih kontek-kontekan sama Mas Agung tuh. Kalau dia lagi di Kabaina. Kabaina itu kan tempat apa, mutiaranya nikel lah kalau memang pulau itu. Memang banyak sih yang perusahaan-perusahaan yang expand ke sana. Termasuk teman-teman. Memang sih kalau untuk Sulawesi ya, ini mungkin cerita dikit lagi. Memang agak-agak susah kemarin saya tuh nyari-nyari. Khususnya untuk IKATA di sana. Ya baru-baru ini aja sih. Semenjak booming-boomingnya nikel baru bisa kita lacak ya IKATA kita UPN yang ada di Sulawesi ya, paling 2-3 tahun ini baru bisa dilacak. Kalau awal-awalnya itu susah sekali nyari IKATA itu susah. Memang sih yang mendominasi ya kebanyakan dari Gunung Asia sama UFRI di situ. Tapi itu tadi ya, dunia kerja tadi. Ya. Kalau saya pribadi nggak bisa kita mengedepankan alumni ya. Satu kedua ya kita harus mengedepankan kesukuan juga karena di Sulawesi juga kan ya saya bisa berbaur lah. Saya ketemu mungkin tim atau teman-teman kerja yang dari Jawa, saya bisa memakai alumni apa Ikatan Alumni Jogja. Saya juga kalau di sini kan saya juga masuk organisasi namanya IKAJO, Ikatan Alumni Jogja. Ada Ikatan Alumni Jogja. Mantap. Teman-teman dari Jogja yang kuliah di Jogja, Sanata Dharma, UGM, UPN semua itu ada. Jadi saya bisa masuk lewat situ juga. Terus ya kalau main kesukuan bisa masuk, hampir mayoritas orang-orang Sulawesi Selatan ya imigran masuk ke Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Terus apa ya? Kalau ke studi atau background tambang ya saya bisa masuk juga. Jadi kalau di sini itu khususnya untuk di Ikatan Sultraten, kita sebut ya Sultraten itu Sulawesi Tenggara dan Tengah yang memang ya syukur alhamdulillah udah mulailah teman-teman IKATA udah banyak kita bisa pantau lah, bisa berkomunikasi lah ya grup. Ya itu tadi yang disampaikan Mas Wawan tadi, memang relasi networking memang harus kita bentuk sih, karena jika membangun sebuah project ya itu tadi pasti gerbong lah yang kita cari, teman-teman yang itu kita tarik, yang kebetulan lagi tidak lagi jobdesk begitu ya kita tarik. Nah salah satu juga yang pernah ngajak saya keluar dari Sulawesi ini beliau Akuan nih. Cuma nggak tahu kenapa, padahal itu udah deal loh itu. Udah deal. Akuan deal, cuma nggak tahu apa. Offering letternya telat nyampe. Iya betul, serius ini saya. Mas Alwan nyangkanya ini kalau nggak salah GM-nya dulu angkatan 98 juga ya geologi Mas Wawan ya. Mas siapa bisa lupa itu dapat itu cuma telat mungkin karena apanya ya ekspedisinya kan kurirnya yang salah alamat ya, belum rezeki lah ya memang belum jodoh ya. belum jodoh bisa bergabung sama teman-teman di Jakarta Kalsel tuh bisa diulang iya. Ya dia lama juga kan di Jakarta kan sempat kita diskusi juga. Saya di Jakarta sempat ditarik ke Jakarta itu kurang lebih 3 tahun apa ditarik ke head office. Cuma memang habitatnya memang nggak di Jakarta. Cocoknya memang disimpan di site. Ya masing-masing punya ciri khas masing-masing lah ya. Sempat juga bergabung di mana tuh Gunung Bayan, Transindo dulu di Gunung Bayan tuh. Di Mas Yupa dulu saya kontak, rupanya beliaunya sudah nggak di sana. Ya cukuplah malah melintang kemana-mana. Memang lebih banyak di Sulawesi sih tadi. Kebetulan background di sana. Kalau saya ketemu Pak Ayub di mana itu ya? Kendari ya? Wah ini saya sama project manajernya Antam
Menawi Utara itu udah berapa tahun bersebelahan, nggak tahu kalau beliaunya di samping. Nah ini, wah, Karena tadi komunikasi ya, umpamanya kita nggak tahu, grup juga Iya. kan jarang. Ini ketemunya kalau nggak salah itu pertemuan KTT Sesutra, Mas Remon ya. Oh iya iya iya. Nah, dulu itu sempat pertemuan apa pimpinan-pimpinan perusahaan, kebetulan diwakili, KTT-nya lagi nggak ada ya, saya wakili. Iya, Ketemulah Mas Remon. Rendah. Siap. Banyak Mas Remon yang udah lama di sana malah nggak tahu. iya. Itulah gunanya jejaring, saling informasi, bukan saling menutupi kan. Ya. Nggak ada ruginya lah kalau itu kan. Betul. Itu tadi saya bilang mendongak lah, jangan malu untuk mendongak. Iya. Itu pun siapa, mau itu senior, mau junior, nggak ada salahnya kita mendongak. Siapa tahu kita Siap. butuh atau sebaliknya kan, saling mengisi lah. Memang kalau Mas Ayub ini kan yang belum tahu kan, kita review beliau ini orang Sulawesi, benar Sulawesi kan. Istrinya hidupnya dekat Solo juga gitu kan. Jadi kalau saya bilang asli mana, Solo. Sulawesi. Istrinya di Purwodadi, kampung kan. Sebenarnya sih kalau keluarga udah sering saya bawa, cuma udah anak mungkin udah nggak bisa ini. Kita pulangkan ke rumah orang tuanya. Iya. Terima bersih. Tapi tetap support ya Mas Wawan Iya, ya. Doa orang tuh, jangan kayak moderatornya ini loh. Bahaya. Di mana tempat kita di situ ada tuh, bahaya. Iya, Mas Afan ini kayaknya. Gimana Mas Remon? Enggak, habis ini kita gantian nih, nanyain moderatornya. Gitu ya. Oke, Mas Ayub, terima kasih. Dilanjut Mas Remon dengan pertanyaan yang sama. Waduh, Halo, dari Mas Remon. semua ini sama Mas Wawan sama Mas Ayub ini. Ada menjawab apa lagi ya? Sekarang gimana, Mas? Kalau saya sih normatif semua, karena alhamdulillah begitu kuliah selesai langsung kerja. Tapi kalau yang saya juga pindah-pindah dulu itu, dari Freeport pindah ke Gosowong, terus pindah lagi sempat ke mana ya? Kalsel kan, Sungai Danau. Sempat Iya, terus saya sempat ke Australia juga, sempat saya ke Beri, terus baru ke Antam kayaknya. Ya, semuanya sih punya cerita masing-masing. Tapi namanya dulu masih muda sih ya, seneng loncat-loncat gitu kan. Mana yang loncat gitu. Ya, semuanya indah lah. Semua indah. Yang Kalsel indah juga. Indah semuanya. Iya. Nggak ada yang nggak indah. Ya. Mas. Tapi paling indah sih memang kerjaan sendiri. Kalau digarap sendiri sih lebih apa ya? Lebih nyaman lah. Iya. Yang sendiri gitu kan. Kalau misalnya punya sendiri itu gimana ya? Kalau THR kan biasa kan kita mikirin kalau sebagai pegawai kan, kapan nih dapat THR? Tapi kalau yang punya sendiri itu malah pusing gimana bayar THR. Itu ini sendiri apa istilahnya, rasa puasnya memang kalau bisa ngasih THR karyawan itu nikmatnya ya. Ya, makanya seperti Mas Kli ini memang mantap lah jiwanya, jiwa entrepreneur. Amin. Jadi posisi terakhir apa ini Mas Remon? Posisi terakhir ya saya di Jakarta, masih di Antam. Antam ya sekarang. Dan ya mewakili Antam di NHM. NHM kan salah satu subsidiarinya Antam. Jadi afiliasi lah sama Antam. Antam ada 25% di NHM.
Oh, 25%. Iya. Di ya Antam kan BUMN ya, ada beberapa anak-anak perusahaan malah ya afiliasinya salah satunya di NHM. Termasuk yang di STM yang Vale itu ada juga 20-25%, terus ada ya banyak lah, saya juga nggak hafal tuh berapa ininya afiliasinya itu ya. Jadi Mas Raymond penempatannya di NHM-nya atau merangkap kedua Antam sama NHM jadinya? Ya, jadi kalau status pegawai kan tetap di Antam, hanya ditugaskan perwakilan Antam di NHM. Sebagai direksi lah di sana ya. Iya, gitu. Jadi, Mungkin ini Mas Raymond boleh tanya sedikit nih, ini buat motivasi juga buat rekan-rekan adik-adik kelas kita yang masih kuliah ataupun yang baru lulus. Itu perbedaan dunia kerja di dalam negeri sama di luar negeri seperti apa? Mungkin bisa diceritain, Mas Raymond. sebenarnya sama aja sih dalam negeri sama luar negeri. Skill kita kan skill engineer ya. Engineer ya kebetulan pada saat itu kan saya di apa ya main planning ya. Jadi engineer-engineer di luar juga tuh kayaknya nggak terlalu lincah Smart juga. gitu ya. Oh iya. Cuma bahasanya memang lincah. Jadi kalau dulu tuh saya yang bagian desain-desain, nanti yang partner saya yang orang sana itu tak suruh buat reporting gitu kan. Reportingnya kan bagus. Jadi ya pintar-pintar kita aja berkolaborasi gitu kan. Mereka pintar bahasa Inggris lah ya. Iya, pintar bahasa Inggris. Reportnya kan bagus itu kan. Buat reportnya bagus ya. Kita yang buat. Tapi kalau dari segi teknikal memang bisa dibilang sarjana UPN ini kompetitif ya, Mas Raymond ya. Kompetitif sih ya. Jadi ya bisa lah, masa kita nggak bisa gitu ya. Semua pasti bisa gitu. Yang penting ada niat dan usaha gitu. Soalnya kayaknya Mas Gemblong ini rencana mau keluar juga Mas di Uganda. Ganda campuran apa? Amin. Amin, amin. Ganda campuran apa? Ganda putri. Nyalonin presiden tapi. Presiden Uganda ya. Mas Ayub. Pusing. Siap. Pusing ayo. Posisi terakhir di perusahaan? Saya di UJP-nya Mas saya di Sulawesi Tengah, Morowali Utara. Jadi KTT ya? Enggak. PCO-nya. PCO. Sama Mas Dani Saifullah, Sama tapi Mas udah pisah ininya ya, keranjangnya gitu. Bareng sama Mas Dani Saifullah. Oh ya, ketua himpunan kita. Ya, kontak main nikel, kontak ayo bantu-bantu. Ya kebetulan memang lagi jobless dulu ya udah terima. Betulan jejaring juga ya perusahaan yang terakhir ya, jejaring juga. Link dan networking yang nomor satu. Enggak lewat teman sekerja, lewat angkatan atau senior segala macam. Yang perlu kita jaga. Kalau Mas Raymond networking yang terakhir, networking seperti apa yang di perusahaan terakhir ini? Apa ikatan ini terasa atau memang networking dari organisasi yang lain, Mas Raymond? Iya, kalau saya sih ya nggak tahu. Saya memang dulunya dari awal kuliah itu apa ya, nyari duit mulu gitu kan. Jadi udah terbentuk gitu. Jadi ya apa ya, pada saat kerja juga kadang-kadang saya melihat kalau misalnya kita bergaul, kita lihat kira-kira ini bisa nilainya positif gitu ya. Nah, minimal kan kecipratan positifnya gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah networking saya ya lumayan inilah, bisa merapat kemana-mana saya gitu. Jadi alhamdulillah saya juga dipercaya untuk jadi salah satu direksi di NHM gitu kan. Iya. Iya, terus ya dengan pemerintahan juga alhamdulillah ya dekat semua teman-teman kita kan. Ya kita saling support lah itu. Ya
keluar ke dalam ya kita harus support, saling membantu. Ya, Nah, yang intinya kan networking ini bukan cuma satu organisasi aja, kita bisa menggunakan itu, tapi kita juga harus ingat dengan networking yang sudah membesarkan kita juga, intinya itu aja. iya benar. Mungkin sama kayak pesannya Mas Mila tempo hari Mas Kli ya. Ya. Ya, ikata itu bahasanya gifted gitu kan, udah pemberian gitu ya. Itu yang harus kita pupuk lebih dahulu lah gitu kan. Ya, Mas Briket ada Jauh, dia jauh. Izin, izin. Oke. Mas Gemblon terakhir posisi? Saya di mining kontraktor sebagai wakil PJO-nya, Pak. Jadi ya apa ya? Ya itu pun masuk ke struktur manajerial pun juga karena apa ya, bantuan juga dari rekan Pak Bisma. Sebelumnya kan memang saya masuknya ke level staff dan baru masuk ke manajerial setelah ya itu diajak bergabung sama Pak Bisma itu. Seperti itu. Memang ya nggak bisa dipungkiri bahwasanya networking itu yang utama sih sebenarnya. Yang prinsipnya sebenarnya dari kita pribadi ya, yang ketika karakter kita memang dinilai orang lain mampu dan sanggup, itu ya kita coba jaga kepercayaan itu, seperti itu aja sih. Oke. Mas Afwan, saya kembalikan, nanti kebanyakan saya nanya lagi. Pak, nggak apa-apa. Oh. Namanya juga sama-sama host, cuma ada itu aja, bedanya cuma sedikit. Orang tadi aja, Mas Gemblung aja nanya Mas Remon. Mas Remon boleh kok nanya Mas Ayub. Nggak usah dikembalikan kembali. Mau klarifikasi yang podcastnya Pak Catur itu. Oh, engineering, moga-moga Mas. Iya kan, sempat nyebutin nama saya itu kan. Sama Pak Catur tuh dulu di Freeport bareng kan. Iya. Bareng, jadi udah deket tuh sama Pak Catur. Nah, terus ke Gosowong bareng tuh. Bareng. Nah, Pak Catur geotek engineer ya, saya production engineer gitu kan. Nah, terus tak candain tuh Pak Catur. Wah, Pak Catur, mantep ya Pak Catur ya. Satu-satunya geotek engineer di Indonesia. Hanya satu tuh Pak Catur. Wah, luar biasa. Wah, udah seneng Pak Catur. Iya, yang lainnya udah jadi manajer. Iya. Ini junior yang kurang ajar ya. Itu bahasanya tuh kalau kayak bola voli itu habis dilempar kan, melambung langsung disemes kencang-kencang gitu. Tapi ya itu, namanya senior tetap senior. Kalau kita kan kelihatan hanya titipan kan. Walaupun kita udah pensiun ya senior ya tetap kita panggil senior gitu ya. Ya saya hormat lah sama Pak Catur. Itu senior itu. Nanti buat adik-adik kelas juga gitu tuh, sama harus hormat lah. Hormat. Walaupun jabatannya lebih tinggi ya, jabatan itu hanya amanah. Palingan 5 tahun, 10 tahun udah nggak jabat lagi ya. Iya. Senior tetap kita panggil senior gitu. Iya. Walaupun jual teh botol ya tetap aja namanya senior. Iya, betul. Pak Catur. Mas Afwan. Ono telepon gitu. Oh, berarti saya aja. Iya. Lanjut saya aja kalau ini ya. Ini tadi dunia kerja sudah. Kita ngobrolin Ikata lah, Ikata 98 dulu ini. Ikata 98 yang jelas kita afiliasinya langsung ke Ikata yang rumah besar kita kan. Ikata 98 ini kemarin yang diinformasikan Mas Andi tadi udah membawa 3 nama ini, termasuk saya ini, jadinya malah jadi moderator apa ya? 3 nama kemarin ada berapa
berapa? 15 ya? 15-an ya. 15 nama. Suruh pilih. Saya sempat di atas berapa itu? 12 atau berapa. Terus Mas Raymond ngejar saya. Terakhirnya Mas Ayub 37, saya dapatnya berapa? 25 atau 22. Mas Raymond yang 25. Jadi ya di 98 ini saya pun jadi ketuanya juga seperti itu, hampir sama gitu loh. Saya merasakan sendiri dengan bercanda tapi tetap berjalan, tapi di situ jalannya bareng-bareng kan. Nah, bagaimana ini komentar dari Mas Raymond sama Mas Ayub? Siapa dulu? Monggo. Kalau saya nggak usah ditanya lah, saya udah jawab dulu zamannya dilengserkannya Mas Anang terus pemakzulan pribadi itu. Saya korbannya jadinya kan. Itu hasil guyon yang jadi serius. Ya, karena saya sudah melarikan diri itu Mas Ayub, Mas Raymond. Udah pulang jadi, ya. Malam-malam itu saya sudah tahu Mas Anang mau memakzulkan diri. Jadi habis acara pada serius pada ngobrol, saya tiba-tiba ambil motor langsung cabut pulang. Paginya kok ada pelantikan saya. Loh, bingung saya ini. Tiba-tiba dilantik. Monggo Mas Raymond, Mas Ayub. Mas Ayub dulu mungkin. Mas Ayub dulu. Ya. Oke, Mas Ayub. Ya, kalau saya sih dari awal, kalau Mas Andi yang sudah men-setting itu, apalagi nomor urut yang harus dipilih saya bilang ini udah dagelan lagi nih. Konspirasi. Karena itu tadi, ya awal-awal saya sampaikan ini, kebanyakan bercanda aja. Mungkin teman-teman yang lain ya, menganggap bahwa bercanda dibaca di grup, dilihatin adalah ini candaannya Mas Andi ini. Saya bilang, makanya saya juga heran, mana lagi ngepercanda. Saya nggak dikenal, tidak aktif dalam apa, berarti candaan. Karena lewat WA Japri-Japrian itu izin milih, jangan lupa. Jadi silakan, ini juga aneh buat kandidat kok sampai 15 orang. Ya buat kandidat lah minimal 5-nya kan banyak-banyak. Biar terfokus kan milih. Yang jelas itu milih itu orang-orang nggak waras. Jadi saya anggap ini pada nggak serius ini buat voting kandidat. Ya kalau saya sih pribadi ya buat ini aja lah yang tadi kompeten lah. Terus yang domisilinya ya minimal di Jakarta atau di Jawa. Loh, saya atau teman-teman yang di saya mungkin ngurus untuk yang lebih serius kayaknya belum. Cukup ini aja, cukup wilayah aja lah. Wilayah yang di manage kalau untuk semua ya. Yang paling sebetulnya berdua orang gitulah. Mas Kali sama Mas Raymond lah kalau saya. Nanti saya buat berita acara penyerahan pembagian suara bagi dua suara itu. Nanti digugat sama pemilih kan. Bahaya itu. Penalti nanti. Lah itu. Konspirasi pokoknya konspirasi. Ya. Pakai pulsa itu milih itu. Ya, bayar wifi kan? Ya kalau pakai pulsa, kalau pergi warkop pinjam wifi gratis. Monggo Mas Raymond. Iya. Ya kalau saya namanya dinamika kehidupan termasuk dinamika politik. Ya kalau saya sih ini aja lucu-lucuan dan apa ya buat kemajuan kita juga sih. Ya kakaknya mungkin Mas Klik sama Mas Ayub lah. Kalau saya ini kan nggak aktif organisasi dari dulu. Saya dari dulu mah nggak pernah aktif organisasi. Jadi ya saya support aja lah kalau Mas Klik sama
Mas Ayub maju, ya suara saya dibagi berdua juga. Monggo, ayo. Lagi kok malah Nah, ini makanya dipanggil notaris ya. Mas Wahyu, Mas Ayub, Mas Raymond, kenapa mungkin nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bikin konvensi itu, artinya kita dengerin bener-bener lah teman-teman 98, kita kumpulin, kita dengerin bener-bener suaranya seperti apa kan gitu kan. Jadi ini mungkin cara baru, dan e-voting itu juga untuk IKATA cara baru ya, cara baru, dan termasuk ini nanti ada konvensi itu juga mungkin kita pendobrak ini contoh ya, menjadi contoh untuk angkatan lain mungkin kan, bisa jadi. Artinya kita menyiapkan yang ada ini ya, kita siapin gitu kan dengan konvensi, walaupun kalau konvensi di partai itu kan saling rebutan pengen, kalau ini saling rebutan jangan kan gitu kan. Ini yang seru gitu kan, ini yang akan justru seru gitu kan, kita dengerin dari teman-teman seperti apa gitu kan. Itu yang nanti kita adakan konvensi, nanti kita godok lah di tim kecil gitu ya. Tim kecil termasuk maskot kita ini kan nanti yang akan menjadi apa namanya, pajangan juga kan, tongnya kan gitu. Gimana Mas Fakih, ada komentar kan nih Mas Fakih? Ya artinya saya ambil positifnya dengan voting kemarin, biasa teman-teman yang nggak muncul akan muncul itu, seperti itu. Jadi memang bisa dikatakan kita harus sering-sering berkomunikasi seperti itu ya, entah itu lewat guyonan atau apa seperti apa, atau yang serius pun termasuk voting kemarin. Jadi banyak mungkin dari teman-teman kita satu angkatan ini yang ya cukup istilahnya melihat, mendengar perkembangan, ada juga yang memang aktif seperti itu. Jadi harapannya ya memang harus kompak, dan itu pun saya dapat info dari Mas Taufik 99, memang angkatan kita ini dinilai memang paling kompak seperti itu, dan ini mungkin bisa buat contoh juga teman adik-adik kita maupun dari angkatan yang lain. Memang komunikasi itu memang penting gitu, istilahnya tak kenal maka tak sayang, seperti itu sih. Mungkin itu aja sih Pak Wahyu. Jadi saya agak jujur dikit ini. Kemarin tuh saya intimidasi Kang Wage ini. Jangan milih saya, kan. Jawabannya apa? Sudah terlanjur Kang, milih sampean. Dapat satu suara. Jadi salah satu pendukung saya di Kang Wage. Gitu Kang Ayub. Padahal saya minggu kemarin itu tuh Mas Raymond. Atau gini aja Pak Ayub, kita rubah aja. Kandidatnya adalah suara tersedikit gitu Pak Ayub. Saya masalahnya saya nggak berat, kalau saya main ke Antam ditraktir di Starbucks. Iya, itu. Oke kan minggu ini mau ke sana. Ada dobrakan-dobrakan kan, termasuk juga apakah ketua itu harus di Jakarta? Apa enggak, teknologi sekarang udah mampu menjawab itu kok gitu kan. Enggak harus di Jakarta juga gitu. Bisa dari daerah. Itu yang mungkin nanti untuk kedepannya sesuai beberapa soundingan dari rekan-rekan yang aktif di IKATA, bahwa yuk bikin beda gitu kan, kedepannya lebih merangkul teman-teman, terutama yang adik-adik ya, terutama adik-adik yang terus terang saya sendiri aja tahu IKATA juga belum lama gitu. Baru Mas Keli ini ngecorin terus kan, ini loh, oh iya, tambah si Agus Briget kan gitu. Ya itu mungkin perlu darah baru, darah segar yang mungkin nanti akan menjadi penggerak roda yang ada di kita lah, gitu kan, di IKATA terutama. Nah, monggo Mas Afan, udah bisa lanjut Mas Afan? Belum. Oh belum. Ya masih ini. Mas Andi, Ya. bilang
Lanjut. apa ya, suasana baru yang harus di luar dari jauh ini agak sulit. Karena ya kalau saya sih melihat khususnya di timur ini kan akses terus pegang namanya suatu organisasi itu kan memang bukan di sini aja yang harus kita manage kan, mungkin butuh juga perhatian mungkin dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan lain-lain. Karena ya tetap namanya apa ya, fasilitas apa segala macam ya di Jakarta. Ya cocoknya memang orang yang berdomisili lah, atau minimal kerjanya yang lebih banyak apa ya, kalau saya sih domisilinya Jakarta. Iya. Itu udah cocok banget itu. Pembenaran tuh namanya, pembenaran. Kita mau dobrak kok masa aduh kan gitu kan masih pakai pola lama ya. Jadi kalau suasananya sih mungkin suasananya kan bukan mesti harus orangnya harus di sini, tapi ya suasananya itu adalah nyawanya IKATA sendiri itu, visi misinya yang perlu kita perbaharui. Karena selama ini kan kalau saya lihat kan ya kurang greget, apalagi lihat di grup IKATA sendiri, adik-adik kita aja yang di kampus untuk nyari tempat skripsi aja susahnya minta ampun, itu loh. Apalagi kalau sudah ke dunia kerja ya. Jadi itu maksudnya visi misinya memang harus kita perbaharui lah, minimal gampang lah adik-adik untuk nyari tempat TA atau praktek. Itu yang nomor satu. Oke, sip. Ini kan juga kan apa saya bilang sudah ini curi star kampanye. Iya, makanya Mas Ayub udah curi star kampanye kok ini. Jangan stop dulu. Yang lain dengerin dulu ini visi-misi nyawanya itu. Ya kan minimal itu ya. Karena adik-adik di kampus ini kan cikal bakal juga jadi ikatan alumni kan. Nyari tempat untuk lulus aja susah. Apalagi mau masuk setelah lulus. Setuju, Mas. Mantap. Itu visi misi yang tepat visi misi yang tepat. Oke. Mantap. Saya akui mantap. Itu salah satu memang visi yang luar biasa dari Mas Ayub. Nanti kita support sebagai tim kampanye gitu kan. Ya siapapun nanti gitu kan. Ingat loh, ibu kota kita itu akan pindah ke Kalimantan Timur. Kita yang harus ingat itu. Makanya dari forum-forum di webinar atau apa itu, aku sering angkat itu. Jika mau maju, bagaimana pandangannya jika ibu kota kita sudah pindah ke Kalimantan Timur? Pasti kehidupan organisasi pun akan berubah gitu loh, maksud saya. Udah siap belum organisasi-organisasi yang sekarang berpusat di Jakarta itu kan? Oke, mantap visi misinya Mas. Mantap. Oke, itu berarti harus menyiapkan dengan kondisi ibu kota baru kan. Oke. Sip, dari Mas Klik. Catat dari Mas Raymond gimana? Visi misi saya yang penting kopi aja. Starbucks lah ya. Ini nyebutkan merek dari tadi nih. Starbucks itu tuh masuk di belakang ini harusnya. Iya. Merek ini. Jadi memang kalau selama ini kita ngobrol ini IKATA lah ya, langsung masuk ke IKATA kita. Dari Mas Raymond sendiri, IKATA yang Mas Raymond tahu tentang IKATA ini seperti apa dan keinginan IKATA itu mau bagaimana, itu yang pertanyaan yang sering kita tanyakan di podcast sebelumnya kan teman-teman itu. Gimana Mas Raymond? Iya, saya tuh sama-sama Mas Andi kayaknya. Tahu IKATA ya baru-baru belakangan ini lah. Maksudnya secara detailnya gitu ya. Ya mungkin IKATA itu sebagai apa ya, wadah silaturahmi lah ke teman-teman yang lainnya.
Tapi mungkin ke depannya mungkin bisa lebih dikembangkan lagi. Jadi nggak hanya silaturahmi, mungkin ya ke yang lebih luas lah. Misalnya ke dunia usaha dan lain-lainnya lah untuk kesejahteraan kita semua. Dan di kata itu kan dari berbagai macam latar lah background-nya. Jadi di situ mungkin kita bisa ya dengan networking tadi ya saling menginfokan, terus ya mungkin jalannya bisa lebih terbuka lah kalau dengan ada IKATA. Kalau yang dulu hanya guyup rembuk gitu aja ya di IKATA, hanya nostalgia gitu ya. Apalagi yang ke senior gitu ya, maaf yang senior ini mungkin hanya untuk tempat nostalgia aja gitu. Tapi mungkin kita bisa mendobrak ini lebih dari itu mungkin ya. Ya itu pandangan saya gitu sih, Mas. Siap. Jadi kalau milenial, kita kan masuk milenial ini ya, yang tahun era 40, 50 lah ya. Iya. Sebagai mungkin Mas Raymond dengan posisi direksi memandang IKATA itu harus berorganisasi seperti apa lagi gitu kan. Karena kita dunianya udah berbeda gitu kan. Dari kita kuliah sampai kerja ini kan udah berbeda ini Mas Raymond. Gimana Iya. Mas Raymond? Ya itu jadi harus diselaraskan, diseimbangkan. Tadi yang ada tadi sebagai tempat kita temu kangen gitu ya di IKATA. Tapi salah satu sisi juga ya kita kembangkan ya keahlian kita lah di situ kan secara profesional. IKATA kan ya sudah mumpuni lah itu kan. Mumpuni. Mumpuni kan. Ya berkumpul lah di IKATA itu. Terus ya bisa kita bangun, nanti kita carikan link-linknya gitu, kita bangun bersama gitu. Jadi nggak hanya sebagai tempat rembukan itu aja, kangen-kangenan aja, tapi bisa lebih dari itu gitu ya. Manfaatnya bisa lebih besar lah. Ya. Mungkin itu Mas Kli. Siap. Seperti koperasi lah ya, kita kembangkan. Iya. Koperasi kata Sanwo-Wolu nanti. Kalau koperasi kan memang udah ada wadahnya, tapi kalau IKATA mungkin nanti lebih ke link networknya mungkin ya ke situ ya. Jadi dulunya mungkin link kita hanya di IKATA saja. Mungkin kalau ke depannya mungkin bisa kita bangun network ke ya yang lain-lainnya juga, ke tangga kiri kanan depan belakang gitu kita ini semua lah, karena kan sekarang ya nggak tertutup satu ini aja kan. Dengan semakin banyak network kan semakin banyak rezeki lah gitu. Siap. Masuk. Visi misi masuk. Makasih. Mas Fage. Iya. Ada tanggapan Mas Fage? Oke, sebagai apa nih Mas Fage nih? Tanggapan visi misi juga nih. IKATA, sebagai maskot 98 lah. Bagaimana IKATA kita ini? IKATA ke depan itu bagaimana IKATA kita ini? Ya, gimana ya, semuanya udah tertuang sama Mas Raymond sama Mas Ayu. Memang ya memang harus visioner. Artinya memang nggak harus ngikuti zaman gitu Mas Kli ya. Jadi yang dulunya memang hanya untuk organisasi kumpul ya cobalah ke depan kita bangun suatu usaha lah. Nggak ini juga sih artinya big boss saya sendiri yang di sini awalnya juga dari alumni geodesi UGM kan. Mereka sudah di posisi direksi, terus bentuk suatu perusahaan, dan itu pun juga link, karena juga teman-teman dari satu angkatan itu di profesi yang sama seperti itu. Ya nggak nutup kemungkinan IKATA nanti akan seperti itu juga. Ya artinya bisa lah, harusnya bisa. Untuk jalur perizinan segala macam kita udah punya banyak kenalan kan. Mungkin itu aja sih Mas Kli. Jadi intinya bersama semua visi misi sudah tersampaikan kan masing-masing. Mungkin Mas Afwan, saya kembalikan lagi Mas Afwan.
Monggo. Jadi kalau boleh saya simpulkan di sini, memang masing-masing sebenarnya goalnya sebenarnya sama dari beberapa podcast juga, kemudian dari beberapa pendapat goalnya sama sebenarnya. Ada hal-hal yang lain dari kata ke depan itu menjadi satu, tidak hanya sebagai wadah, tapi ada hal yang lebih bermanfaat untuk umat IKATA sendiri khususnya. Jadi itu aja sih sebenarnya. Mungkin bisa disimpulkan itu termasuk dari tadi Mas Remon ya, Kang Remon, kemudian Kang Ayu sama Kang Bawan belum, jadi ya sama sebenarnya, goalnya sama sebenarnya. Jadi kata ini harus berubah ke arah lebih bermanfaat terhadap anggotanya khususnya ya, sama linknya lebih besar lagi. Mungkin itu sih Mas Wahyu ya. Gimana, ada ini enggak untuk diskusi podcast kali ini nih, kira-kira nih ke depannya kita akan bikin apa nih nanti? Dia sempat disinggung tadi ya Kang Andi ya. Ya. Kalau memang ini ya nanti kita pikirkan untuk kita datangkan semua konstituen ya, konstituen itu ya orang-orangnya ya, orang-orang hematnya anggota angkatan kita gitu kan, dalam konvensi kita mendengarkan lah, sama-sama mendengarkan dari ketiga calon, dan nanti ada diskusi di sana kan gitu. ya, Itu aja sih sebagai, mungkin bisa jadi contoh, bisa jadi ke depan akan menjadi role model gitu. Ya. Mudah-mudahan. Ya, Oke. Mungkin untuk podcast kali ini ngosekoh ini udah cukup ya, karena udah makan waktu. Berapa lama jadi? Berapa jam ini. Oke. Saya ucapkan terima kasih pada Kang Remon, kemudian Kang Ayub sama Kang Bawan. Terima kasih juga untuk Kang Wahyu sama Kang Andi ya. Terima kasih telah mengisi di acara podcast kita Ngobrol Sekado, Ngoseko. Ngobrol bermanfaat sekado. untuk kita semua, untuk EKATA pada khususnya, dan umum untuk semua masyarakat tambang di Indonesia. Amin. Terima kasih. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Tambang. Mantap.